Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah dalam pelajaran PAI. Ya, apa kabar anak-anakku semua? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat ya. Ustazah doakan kita semua di sini mendapatkan kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita belajar, alangkah lebih baik dan barokahnya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, Ustazah ingin mengingatkan bahwasanya ketika kalian keluar rumah, jangan lupa sering-sering cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak. Dan sering-seringlah kalian menjaga kesehatan dengan cara makan makanan yang bergizi dan halal. Berkenaan dengan halal, Ustazah ingin menyampaikan pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 dan ayat 3. Untuk pembelajaran kali ini yang akan kita pelajari adalah bacaan dan arti Surat Al-Ma'idah ayat 2. Yang kedua yaitu kandungan atau isi pokok dari Surat Al-Ma'idah ayat 2. Lalu bacaan dan arti Surat Al-Ma'idah ayat 3. Yang terakhir kandungan atau isi pokok dari Surat Al-Ma'idah ayat 3. Untuk yang pertama yaitu bacaan dan arti Surat Al-Ma'idah ayat 2. Ayo disimak baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi walasyahrul haram walal hadaya walal qalaida wala aminal baital haram minal baital harama yabtaghuna fadlan mir rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fastadu wa la yajrimannakum syana'anu qaumin aw saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah dan janganlah melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu hewan-hewan kurban dan qalaid hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat berat siksanya. Surat Al-Ma'idah merupakan surat kelima yang memiliki 120 ayat di dalamnya. Surat Al-Ma'idah artinya hidangan. Mengapa? Karena di dalam surat Al-Ma'idah memuat kisah tentang pengikut setia Nabi Isa alaihissalam yang kala itu meminta Nabi Isa untuk menurunkan hidangan atau makanan dari langit. Surat Al-Ma'idah tergolong surat Madaniyah karena diturunkan di kota Madinah. Setelah kalian tadi menyimak bacaan dan arti surat Al-Ma'idah ayat 2, mari kita bahas bersama-sama tentang kandungan atau isi pokok dari surat tersebut. Yang pertama, dilarang melanggar syiar-syiar Allah, yang artinya segala amalan yang dilakukan ketika ibadah haji, contohnya tawaf dan sa'i. Kemudian juga tempat mengerjakannya, contohnya Ka'bah, Safa, dan Marwah.
Yang kedua yaitu dilarang melanggar kehormatan bulan haram. Apakah bulan haram itu? Bulan haram itu yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Bulan-bulan ini sangat mulia. Oleh sebab itu dalam bulan ini dilarang melakukan peperangan kecuali memang dalam keadaan terdesak. Yang ketiga yaitu dilarang mengganggu hewan hadyu, yaitu hewan yang digunakan sebagai denda pada saat ibadah haji. Yang keempat yaitu dilarang mengganggu hewan-hewan qalaid, artinya hewan kurban yang sudah diberi tanda. Yang kelima yaitu dilarang mengganggu orang yang sedang melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Fokus kita dalam pembelajaran surat Al-Maidah ayat 2 ini adalah yang pertama tentang kita diperintahkan Allah untuk tolong-menolong dalam rangka kebaikan dan ketakwaan. Contohnya, ada lagi? Dan masih banyak lain contohnya yang bisa kita lakukan dalam hal tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Yang kedua yaitu kita dilarang untuk melakukan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Contohnya, ada lagi? Dan lain sebagainya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang surat Al-Maidah ayat 3. Berikut bacaan dan artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan nadihatu wa ma akala as-sub'u illa ma dhakkaytum wa ma dhubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq. Al-yawma isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina faman yadturra fi makhmasatin ghaira mutajanifin li ithmin fa innallaha ghafurur rahim. Artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu, sebab janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Maidah ayat 3 adalah wahyu yang terakhir yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Kala itu Nabi Muhammad sedang melaksanakan haji wada. Kandungan isi pokok dari surat Al-Maidah ayat 3, yang pertama, makanan yang diharamkan oleh Allah adalah bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, hewan yang disembelih dengan bertujuan untuk menyembah berhala. Kemudian binatang yang lainnya yang haram dimakan adalah binatang yang mati karena dicekik, dipukul, terjatuh, ditanduk, dan diterkam oleh binatang buas, kecuali sempat disembelih dengan menyebut nama Allah. Jika seseorang dalam keadaan
darurat atau sangat terpaksa dan di sana tidak ada makanan lain selain hewan-hewan yang haram tadi, maka diperbolehkan dan bukan karena untuk melanggar larangan Allah. Isi pokok yang selanjutnya yaitu agama Islam adalah agama yang sudah sempurna. Artinya sudah lengkap tata cara dalam ibadah, dalam akidah, muamalah, munakahat, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu Allah telah mencukupkan nikmatnya untuk umat manusia. Selanjutnya, agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Sekian anak-anak penjelasan dari Ustazah. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Antara lain, kalian ketika membeli sebuah makanan, jangan lupa dilihat label halalnya. Dan walaupun sudah halal, juga thayyib ya, makanan tersebut baik tidak untuk tubuh kita. Sekian dari Ustazah, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.